Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Fianita dari Departemen Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada di Indonesia, yaitu pencemaran laut terus terjadi di NTB dan NTT. Wilayah Indonesia bagian timur yaitu Bali, NTB, NTT, Maluku Utara, Papua merupakan bagian penting dari Indonesia dengan karakter geografi yang mencorak kepulauan dan hutan tropis yang sangat penting. Sayangnya, bentang alam di 5 wilayah ini tidak lepas dari ancaman kerusakan akibat ekspansi investasi skala besar yang dilegalkan oleh pemerintah. Hal tersebut terungkap dalam diskusi media secara daring yang digelar Walhi Region Banustramapa di Bali, itu Jumat pada tanggal 29 April 2022. Walhi menyebutkan bentang alam di Bali, NTB, dan NTT terancam oleh ekspansi proyek infrastruktur dan industri pariwisata. Bentang alam Maluku Utara terancam oleh ekspansi industri pertambangan nikel dan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan Papua terancam oleh ekspansi industri pertambangan, infrastruktur, dan perkebunan kelapa sawit. Pada saat yang sama, wilayah perairan di 5 wilayah ini juga terdampak pencemaran yang sangat parah akibat masifnya industri ekstraktif. Dalam 10 tahun terakhir, NTB dan NTT misalnya tak lepas dari pencemaran laut akibat industri tambang mineral, migas, dan PLTU. Pencemaran di Teluk Bima yang baru saja terjadi menunjukkan pencemaran terus terjadi tanpa adanya penegakan hukum. Masalah pencemaran laut di NTB dan NTT akibat industri tambang mineral, minyak dan gas atau migas, serta pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah masalah serius yang memerlukan pendekatan holistik dari berbagai sudut pandang. Nah, mungkin ada beberapa solusi dari sudut pandang teknologi, pemerintah, pendidikan, dan konservasi. Dari sudut pandang teknologi, yaitu yang pertama, ada teknologi pemantauan lingkungan, menggunakan teknologi pemantauan berbasis satelit dan drone untuk memantau kualitas air laut secara real-time. Data ini dapat digunakan untuk mendeteksi pencemaran dan mengambil tindakan segera. Lalu yang kedua yaitu sistem pengolahan limbah industri. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengolahan limbah industri yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Contohnya adalah teknologi bioremediasi untuk mengolah limbah kimia sebelum dibuang ke laut. Lalu yang ketiga, perangkat deteksi kebocoran, memasang sensor dan alat deteksi kebocoran di fasilitas tambang, migas, dan PLTU untuk mendeteksi kebocoran bahan kimia atau minyak secara dini dan mencegah pencemaran lebih lanjut. Lalu penggunaan energi terbarukan, mendorong penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin di industri untuk mengurangi ketergantungan pada PLTU yang berpotensi mencemari laut. Dari sudut pandang pemerintah, yaitu yang pertama, regulasi dan penegakan hukum. Memperketat regulasi terkait pembuangan limbah industri ke laut dan memastikan penegak hukum yang tegas terhadap pelanggar. Ini termasuk denda besar dan penutupan sementara operasi untuk pelanggaran berat. Lalu yang kedua, inspeksi rutin dan audit lingkungan. Melakukan inspeksi rutin dan audit lingkungan pada industri tambang, migas, PLTU untuk memastikan mereka mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Yang ketiga, infrastruktur penanganan limbah, yaitu membangun infrastruktur pengelolaan limbah yang memadai di sekitar kawasan industri untuk memastikan limbah tidak langsung dibuang ke laut. Lalu yang keempat ada kerjasama dengan industri, yaitu membentuk kemitraan dengan perusahaan untuk mengembangkan praktik-praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Lalu dari sudut pandang pendidikan, yaitu yang pertama, program kesadaran lingkungan. Meluncurkan program pendidikan dan kesadaran lingkungan untuk masyarakat umum dan pekerja industri, termasuk dampak pencemaran laut dan cara menguranginya. Lalu dari sudut pandang konservasi, yaitu yang pertama, pembentukan kawasan perlindungan laut. Menetapkan kawasan perlindungan laut di dekat lokasi industri untuk melindungi ekosistem dari dampak pencemaran.
Pendekatan yang komprehensif ini dengan sinergi antara teknologi, kebijakan pemerintah, pendidikan, dan upaya konservasi diharapkan dapat mengurangi pencemaran laut akibat industri tambang, migas, dan PLTU di NTB dan NTT secara signifikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.